Halo, nama gue Raffi, dan selamat datang di Take It, Make It. Take it if you want to make it. Jadi gue baru beli nih teman-teman, keyboard 200 ribuan. Nah sebenarnya kalian pasti bingung kan kalau kalian mau beli keyboard, aduh harganya mahal lah atau apalah. Jadi gue beli untuk kalian, nonton, dan gue akan review keyboard ini. Keyboard anjay. Jadi yang gue beli itu adalah Rexus Battlefire K68. Jadi harganya ini itu masih di 200 ribuan nih teman-teman. Cuma ada satu problem nih. Keyboard ini sebenarnya udah umurnya 2 tahunan. Kira-kira masih worth it nggak untuk dibeli? Kalian tonton terus sampai akhir ya. Jadi kalau misalkan kita lihat packagingnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Packagingnya jelek. Kenapa jelek? Karena ini beli online. Jadi kalau beli online hasilnya pasti kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya packagingnya oke, kalian belinya di toko, kalian pasti dapat packaging bagus. Kenapa gue bilang jelek? Kalian lihat kan udah ada kerut-kerutan gini ya, karena ini kan dibawa sama orang lain gitu loh. So kalau misalnya kita mau lihat dari packagingnya sih sebenarnya oke ya. Jadi ini biasa aja tuh bahannya. Dia kayak punya emboss kayak plastik gitu. Ya ini sebenarnya standar lah. Rexusnya juga embossnya plastik. Di kanannya ada Battlefire, kiri dan kanannya. Di belakangnya ada tulisan Rexus. Dan di belakang ini ada official website-nya. Jadi kalau kalian mau ngecek keyboardnya kayak gimana, kalian bisa ke official website-nya. Kalau kalian lihat di belakangnya, kita udah bisa lihat ya mini specification-nya dari produk ini. Dan juga di belakang ini juga ada QR stikernya. Jadi bukan QR stiker sih. Ini perintan QR-nya. Jadi kalau kalian minta garansi, kalian bisa kunjungin ini, kalian scan QR-nya. Kalau dari segi warna, menurut gue pribadi, ini warnanya agak kusem. Jadi ya, kalian berharap apa kalau misalkan keyboard 200 ribuan gitu. Dan ini keyboard gaming ya teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung buka aja. Cutternya ada di mana? Oke, gue udah punya cutter. Kita langsung buka aja. Jadi kita buka dulu cutternya. Hati-hati dalam memegang barang yang tajam kayak gini ya teman-teman. Takutnya kalian buset gitu. Akhirnya malah kalian luka sendiri. Bukan yang nge-review, malah masuk rumah sakit lagi. Jadi kita buka dulu. Oke, singkirin dulu. So kita lihat dalamnya gimana ya teman-teman. Kita buka. Ini agak keras sedikit. Jadi bukanya tuh kayak gini. Nah, ini sebenarnya packagingnya agak susah dibuka karena ya mungkin gara-gara udah kena perjalanan panjang ya. Jadi apa aja yang kita dapetin di dalamnya? Kita dapat barangnya sendiri. Ini gua keluarin dulu barangnya gimana. Nih barangnya tuh di sini. Dan juga kita dapat yang namanya garansi sama buku petunjuk nih teman-teman. Manual guide sama garansi, tapi ini nggak penting. Ya, kita buang aja. Oke. So apa yang kita dapetin hanya itu. Ini juga kita buang aja. Jadi sebenarnya gue suka sih, maksudnya dia punya busa yang kayak gini. Ini untuk melindungi keyboardnya sendiri. Ya walaupun ini masih keyboard murah, tapi dia udah dikasih ginian. Ini keren Rexus, bagus banget. Jadi kita buang juga. Dan juga kita dapat yang namanya pelindung supaya keyboardnya nggak dibuang gitu teman-teman. Oke. Jadi keyboardnya bawa lagi mas. Oh jangan dong. Kan belinya pakai uang ya, jangan ya. Jadi kita dapat keyboard ini teman-teman. Ini kalau misalkan kalian mau lihat keyboardnya. So keyboardnya ini ada 68 tombol ya teman-teman. Selain 68 tombol, dia juga ada fitur 19 tombol anti ghosting nih teman-teman. Dan dia juga udah punya 10 mode RGB nih teman-teman. Selain itu ya, walaupun ini keyboard murah dengan sebutan gaming, kita udah dapat braided cable. Jadi ya kabelnya ini nggak gampang rusak, nggak gampang putus lah, atau misalkan kita bengkok-bengkokin gini juga ya ini anti bengkok bos. Terus dia juga punya heat adjuster nih teman-teman. Jadi di belakangnya ini udah ada heat adjuster, cuma ya dia masih belum punya level. Ya namanya juga keyboard murah, lu berharap apa sih? Tapi tunggu dulu. Keyboard ini bukan mechanical ya teman-teman. Keyboard ini adalah keyboard membran. Jadi kalian pasti bingung kan, membran itu apa? Membran itu ya beda sih dengan mechanical. Nanti gue akan jelasin tuh apa bedanya. Selain itu, kalau misalkan kalian mau ngoperasiin ini gimana caranya, kalian itu
ada dapat tombol FN kayak gini ya. Kalau misalkan kalian punya laptop, kalian pasti udah familiar banget nih dengan yang namanya FN ini. Jadi keyboard ini layoutnya cuma 65% nih teman-teman. 65% tuh apa sih bang? Jadi 65% ya sebenarnya ada keyboard yang 100%. Jadi dia tuh punya tombol di sebelah kiri dan kanannya. Nah kalau yang ini khusus untuk 65%. Jadi tombolnya cuma segini doang. Dia nggak punya tombol sebelah sananya lagi. Bahkan tombol arahnya aja kayak gini teman-teman. Jadi layout 65% itu udah layout yang paling kecil untuk meja kalian nih teman-teman. Selain itu, tentunya keyboard dengan layout 65% itu bisa membuat meja kalian kan jadi kalian nggak punya meja yang besar tuh jadi lebih ringkas, lebih gampang dibawa mana, compact dan tidak banyak makan space nih teman-teman. Jadi apalagi bang yang dikasih sebenarnya? Dia juga udah dapat plate metal built-in 0,8 mm nih teman-teman. Dan ini kabelnya itu 1,5 meter. Jadi ya 1,5 meter lumayan lah. Ya tinggi gue sih 170 sekian lah. Jadi masih di sininya gue gitu sih. Itu masih oke lah. Dan dia juga bahannya itu plastik ABS. Jadi kalian nggak bisa ngomong, Bang, gue pengen bahan keyboard gue aluminium. bos, lu jangan nyari keyboard 200.000. Ini keyboard 200.000, gaming lagi. Udah oke banget sebenarnya dari Lexus dikasih kayak gini. Terus dia cocok juga untuk Windows dan Mac OS ya teman-teman. Nah, kalau kalian pengen lihat layoutnya kayak gimana, jadi Lexus ini bersih ya. Dia kiri dan kanannya tidak ada tombol sama sekali. Ini juga tidak ada tombol, bukan tidak ada tombol, tidak ada port. Dia juga ada, ini juga bersih. Di sini juga bersih nih teman-teman. Dan cuman ada ini doang nih di belakang. Dan ini ada emboss Lexusnya, cuman ini tidak nyala ya teman-teman. Dan menurut gue pribadi, ini kayak kurang rapi sih. Jadi kalau misalkan lu lihat Lexusnya itu meluber gimana gitu. Jadi ya, tapi balik lagi kan kita nyarinya keyboard murah, jadi bukan ini. Dia selain dilengkapi dengan head adjusternya juga punya karet nih teman-teman. Jadi karet ini itu bikin meja lu tidak lecet. Jadi dia bisa menjaga meja lu tetap awet. Habis itu dia juga punya, kalau misalkan kita tutup head adjuster ya. Di sini juga ada karet nih 4 biji. Sini nih. Ini 4 karet 4 biji. Nah karet ini juga ngelindungin meja lu supaya awet. Jadi kayak meja putih kayak gini nih. Duh, bersih terus nih, nggak ada lecet-lecet sama sekali. Terus Lexus ini made in China ya. Jadi kalian ya, everything is made in China. Tapi yang gue bingung dari Lexus, ini apa gunanya? Jadi ini kayak cuman kayak mold doang yang nggak ada gunanya sih. Ini gue nggak tahu nih. Cuman ya belakangnya seperti ini teman-teman. Dia punya bentuk belakangnya kayak gini, kayak kesannya kayak futuristik gitu. Padahal ini udah 2 tahun ya, tapi kira-kira masih worth it nggak ya? Kalau kalian mau lihat RGB kayak gimana, tunggu bentar di sini. Oke. Nah, gue colokin dulu ke laptop gue supaya kita bisa dapetin feel ngetiknya kayak gimana ya teman-teman. Ntar dulu, gue colokin sini. Dan ya, ini idle-nya seperti ini ya teman-teman. Dia ada 10 mode RGB yang dimana kita kalau mau operasin RGB-nya itu dari pencet FN, terus kalian di sini ada mode-modenya satu-satu. Jadi kalian bisa ngecek sendiri gimana. Tetapi kalau kalian lihat ini itu karena masih membran, gue sih seneng banget feel ngetik membran ya teman-teman. Jadi membran itu tuh apa sih bang bedanya membran sama mechanical? So gue akan bongkar ini pakai apa sebutannya mas ini mas? Pencabut nyawa. Pencabut keycap. Oke. Jadi gue pakai ini dulu. So apa bedanya membran sama mechanical ya teman-teman? Gue juga ada satu contoh juga. Jadi gue punya keyboard juga nih. Ini daily driver gue ya, yang biasa gue pakai sehari-hari. Jadi mechanical itu seperti ini ya teman-teman. Ini yang namanya mechanical. Jadi dia tuh punya modul sendiri yang seperti ini. Kalau membran itu ya di bawahnya hanya seperti ini. Jadi dia itu kayak office keyboard gitu sih. Tapi sejujurnya kalau menurut gua membran itu juga tetap enak untuk dipakai gaming. Karena apa? Karena dia itu wah, salah keycap gua. Nah, ini dia. Dan keycapnya itu seperti ini bedanya tuh. Ada ini. Wah, ada iklan nih teman-teman. Nggak ada deh. Jadi keycapnya itu kalau membran dia masih kayak gini. Kalau misalkan mechanical dia kayak gini. Jadi ya gue pasang dulu. Ini
kan tidak masuk sponsor, jadi ya gue singkirin dulu. Nah ini kita pasang lagi teman-teman. Gimana feel ngetik dari keyboard gaming Rexus K68 Mini Battlefire ini? Jadi, nah itulah suara dari membran ya teman-teman. Jadi gua akan coba ngetik dulu di sini. Oke. Biar kita sekalian cek gimana rasanya ngetik di tempat ini gitu. Di tempat ini, di keyboard ini. Jadi suara ngetiknya seperti itu ya kalau membrannya. Kalau gue pribadi sih gue suka membran. Jadi membran itu karena dia masih membel di bawahnya, dia itu gak kliki. Klikinya itu tuh kayak apa ya? Nyaman lah. Jadi kayak lu ngetik tuh kalau misalkan kerja pakai mechanical sama membran ya, gue sih lebih pilih kalau untuk kerja sih jelas membran ya. Jadi office keyboard tuh rata-rata masih pakai membran gitu teman-teman. So, jadi apa pandangannya kita untuk keyboard Rexus K68 Mini Battlefire ini? Oke, jadi sejujurnya untuk kelebihannya itu dia murah ya teman-teman. Selain itu, dia sudah dilengkapi dengan lampu RGB dan bukan lampu RGB aja. Kalian bisa mainin mode-modenya juga nih teman-teman. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan head adjuster dan selain head adjuster, kabelnya sudah braided. Jadi untuk keyboard murah, keyboard gaming murah, kita ngomongin gaming ya. Ini udah oke banget. Tapi kekurangannya apa nih teman-teman? Kalau menurut gua kekurangannya satu ya pertama. Dia ini kan kalau kita misalkan kita ngomongnya keyboard gaming itu kan harusnya mechanical. Cuma dia ini masih membran. Yang kedua, dia ini RGB-nya itu hanya di titik-titik lampu seperti ini nih. Nih gini, jadi dia punya cuma titik-titik lampu, di bawahnya itu dia tidak ada RGB-nya ya teman-teman. Cuma ya kita juga tidak bisa komen karena ini harganya masih murah. Tapi setidaknya dia sudah kelihatan di bawahnya itu kayak kopong gitu loh. Jadi lampunya masih keluar dari si huruf-huruf ini. Selain itu ya embossnya ini Rexusnya kayak masih meluber lah. Jadi dia kayak kurang rapi. Tapi sisanya sudah bisa dikompromi. Cuman kalau untuk menurut gue sendiri kelebihannya lagi itu kalau lu ngetik pakai keyboard membran itu rasanya jauh lebih enak. Jadi dia itu nyaman banget kalau lu pakai untuk lu kerja ini teman-teman. Cuma yang gue juga tidak sukanya lagi karena ini kan 65% ya. Jadi 65% itu dia itu terlalu banyak modenya. Jadi double mode-nya itu ada banyak banget. Kalau kalian lihat hanya di row ini aja nih. Dari row dari A sampai ke titik 2 atas ini yang tidak ada double mode. Malah A sampai L ini tidak ada double mode. Sisanya seluruh key yang ada di sini itu double mode semua nih teman-teman. Jadi kalau lu belum biasa pakainya, lu harus banyak-banyak baca buku manualnya dulu nih supaya lu ngerti fitur apa sih kalau misalkan gue pencet ini keluarnya apa. Misalkan pencet ini keluarnya apa. Bahkan ada tombol yang sampai 3 fitur loh teman-teman. Ini tombol-tombol 3 fitur ini aja kan itu bisa ngebingungin kita karena ada yang bisa kita pencet pakai shift dan ada yang kita bisa pencet pakai FN nih teman-teman. So menurut gua kekurangannya itu aja. Cuma balik lagi ini hanya review pribadi, gua masih bisa salah. Jadi kalau misalkan ini kalian nonton ini masih kayak aduh bang, menurut gua ini masih oke, masih murah gitu ya. Ini kan pendapat pribadi aja. Jadi gue masih bisa salah, cuman ini gue review untuk kalian nih teman-teman. Ini gue beli dengan harga 187.800 nih teman-teman di Tokopedia. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. 188.000 lah. Kira-kira untuk 188.000 masih worth it nggak di tahun 2025 ini, di awal tahun 2025 ini? Menurut gue ini masih oke, masih worth it. Karena kalau misalkan kalian nyari keyboard gaming murah, ini oke banget sih kalau menurut gue. Karena ya paling kekurangannya hanya membrannya aja. Sisanya, feel ngetiknya dan keyboard ini pun rasanya rigid ya teman-teman. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian hanya punya budget 200.000, ini masih worth it atau enggak? Menurut gua masih worth it. Cuman balik lagi, ini hanya pendapat pribadi, kalian masih bisa cari barang yang lainnya lagi. Kalau misalkan kalian punya duit lebih, menurut gua kalian bisa cari yang lebih bagus lagi. Cuman kalau kalian punya duit yang pas-pasan, kalian beli ini juga masih oke banget kok teman-teman. So, menurut gue review gue hanya sampai sini aja.
Kalau kalian suka, kalian like videonya. Kalau kalian punya barang-barang lain yang gue bisa review, kalian taruh di kolom komentar gue. Kalau misalkan gue ada kurang atau gimana, kalian taruh juga di kolom komentar. Bang lu kurang ini, bang lu kurang ini, bang lu kurang ganteng gitu ya. Sorry ya kalau gue kurang ganteng ya. Akhirnya udah kayak gini gitu. Kalian subscribe, kalian kembangin juga channel ini, oke? Supaya gue masih bisa bikin video-video yang lainnya juga, oke teman-teman? So, sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa, take it, then you can make it. Dadah. Bagus nggak sih? Bagus lah ya.